Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febrianti, perwakilan dari kelompok 6 kelas E3 STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Penjualan Obat pada Aplikasi Halodoc. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Alivia Zahra Laila, Alia Devita Medita, Putri Nur Aini, Ranti Febrianti, Rita Nur Hasanah, Taufik Nur Rohmansyah, Wening Dwi Nurani, dan Zen Virgiawan. Hasil penelitian, Halodoc merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Aplikasi ini hadir sebagai inovasi baru dari perkembangan teknologi. Selain untuk berkonsultasi, Halodoc juga menyediakan fitur penjualan obat seperti di apotek pada umumnya. Melalui aplikasi Halodoc ini, setiap orang yang memiliki keluhan ataupun membutuhkan obat-obatan tetapi terkendala dengan waktu hanya perlu menggunakan aplikasi Halodoc. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah descriptive analysis, dengan hasil yaitu sebagian besar pengguna menyatakan menggunakan aplikasi Halodoc saat berbelanja atau berkonsultasi sangat membantu dan memudahkan para pengguna untuk mencari obat atau dokter yang mereka butuhkan. Ada juga definisi aplikasi Halodoc. Aplikasi Halodoc yaitu aplikasi dokter. Tujuan dibentuknya Halodoc adalah untuk menyederhanakan akses kesehatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk bisa berinteraksi langsung dengan dokter pilihan lewat smartphone. Kemudian, penggunaan sistem informasi manajemen. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Singkatnya, sistem informasi manajemen adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada dampak penggunaan sistem informasi manajemen. Dampak positif, mempercepat arus informasi, mempermudah akses media sosial, dan media hiburan. Adapun dampak negatif, yang pertama ada bertambahnya angka pengangguran, kemudian masalah keamanan dan data rentan, yang terakhir menurunkan semangat juang dan daya pikir manusia. Adapun metode penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan adalah descriptive analysis. Pengertian dari metode descriptive analysis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dan membuat kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis serta dapat berlaku untuk umum. Tulisan ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di jejaring sosial, tepatnya melalui kuesioner Google Form yang kami bagikan melalui aplikasi WhatsApp, yaitu berupa grup, status, dan orang yang berada di kontak. Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Dan nantinya jawaban responden akan otomatis direkam oleh Google Form, dan dari data itulah kami merangkum. Untuk hasil dan pembahasan, dari data yang diambil, sebagian besar pengguna menyatakan pengalaman menggunakan aplikasi Halodoc. Begitu penting untuk digunakan karena penggunaan aplikasi Halodoc tersebut sangatlah efektif, apalagi dengan keadaan di tengah pandemik seperti sekarang ini. Dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa menggunakan aplikasi Halodoc saat berbelanja atau berkonsultasi sangat membantu dan memudahkan para pengguna untuk mencari obat atau dokter yang mereka butuhkan. Dan kesimpulannya, aplikasi Halodoc ini sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, terlebih aplikasi ini sangatlah berperan penting dikarenakan penggunaannya yang sangat mudah. Banyak hal menarik yang dapat kita temui di aplikasi Halodoc ini, seperti konsultasi dengan dokter hingga penyediaan obat-obatan. Fitur dari sistem penjualan obat tersebut meliputi data obat, penjualan, data supplier, data karyawan, data pembelian, resep obat, laporan penjualan, laporan pembelian, grafik penjualan, hingga retur penjualan. Latar belakang dikembangkan sistem informasi ini adalah
mengelola proses transaksi penjualan, konsultasi dengan dokter terpercaya, hingga pelanggan melakukan pembayaran berbasis komputer. Demikian pemaparan hasil penelitian kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.